bangun kota Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca kita. Hari Minggu beribadah. Ada banyak orang Minggu libur, Minggu jalan-jalan, Minggu pesta. Saudara, hari Minggu diciptakan Tuhan sebetulnya awalnya bukan untuk pesta, untuk beribadah. Cuma banyak orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan zaman. Ibadah sungguh-sungguh, seluruh dunia diliburkan oleh Tuhan supaya kita beribadah, memuji Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menyembuhkan sakit kita. Bagian Tuhan membuat laris jualan kita. Bagian Tuhan membuat hati kita bahagia. Bagian Tuhan membuat kita selalu untung. Yang mengerti, kita berilah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko,
bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Penuhkanlah hati kami dengan Roh Kudus. Urapilah jiwa dan batin kami dengan Roh Kudus. Beri kami roh iman, roh hikmat ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu. Urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Mari kita buka kitab kita dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita beri tema berkat-Mu tidak akan habis-habis dan mujizat-Mu tidak akan berkurang-kurang. Katakan amin. Elia dan janda Sarfat ayat 7 saya baca. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu sama-sama. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan sama-sama. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang memotong kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam bilik supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti sama-sama. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku kumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku.
dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini adalah kisah Tuhan mengerjakan mujizat yang besar yang Tuhan kerjakan kepada seorang wanita dan keluarga yang bernama Ibu Janda Sarfat. Itu satu mujizat besar di mana waktu itu Ibu Janda ini nasibnya sudah di ujung tanduk. Kata Alkitab, dia sudah tidak punya makanan, dia sudah tidak punya persediaan. Yang ada di rumah adalah hanya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ayat 12 mencatat, setelah itu keluarga ini akan NPP alias mati pelan-pelan. Itu katanya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh mujizat Tuhan, Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Tuhan menolong ibu janda ini, Tuhan menolong keluarga ini dari keadaan yang sangat sulit menjadi orang yang diberkati Tuhan sepanjang masa krisis, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, dari bacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin mengajari kita, mengajari saya sebagai seorang hamba Tuhan, mengajari Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemuda, bagaimana caranya supaya sepanjang tahun 2022 ini kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan, kita mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana keluarga kita ditolong Tuhan, pekerjaan kita ditolong Tuhan, usaha kita semua ditolong Tuhan. Allah mau kita mengalami mujizatnya selalu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini, firman yang hebat dan luar biasa ini, saya menangkap dengan amat Tuhan. Saya rasakan dengan kasih karunia Allah. Tuhan mau berkata begini buat kita, perhatikan. Tuhan berjanji, seperti Tuhan menolong ibu janda Sarfat dalam kesusahannya, seperti Tuhan membela, memberkati, menyelamatkan keluarga ibu janda Sarfat ini. Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati rumah tanggamu, Dia akan memberkati pekerjaanmu, Dia akan memberkati masa depanmu, karena Dia Allah yang sama dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau dorong Bapak Ibu percaya pada Tuhan,
bahwa sama seperti Tuhan memberkati ibu janda ini, Dia akan memberkati keluarga. Katakan amin, saudara. Dia akan menolong kita dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar apa yang dikerjakan ibu janda Sarfat ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Apa yang dilakukannya sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja 17 ini baik-baik, paling tidak ada 5 yang dia kerjakan. Tapi hari ini kita belajar 1 atau 2. Biarlah itu jadi kehidupan kita, sehingga iman kita bertumbuh, sukacita kita bertumbuh, damai sejahtera kita bertumbuh. Katakan amin pada Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Yohanes 11 ayat 40. Ibu janda Sarfat ini, dia percaya betul pada Tuhan Yesus, pada Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Saudara, percaya pada Tuhan. Yesus yang kita terima, Yesus yang lahir di Betlehem, Yesus yang mati di kayu salib buat kita, Yesus yang kita sembah, itu Allah yang luar biasa. Tugas utama kita adalah kita percaya bahwa Yesus itulah jawaban bagi hidup saya, itulah jawaban bagi hidup kita. Katakan amin. Ibu janda ini udah di ujung tanduk, udah hampir game. Tapi kita lihat ayat 25 dan 26. Jawab Tuhan Yesus kuat-kuat, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada, ia pasti hidup walaupun apa? Amin, saudara. Yesus katakan, akulah Alfa Omega, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pemegang langit dan bumi. Di Matius 28 dia berkata, akulah penguasa di sorga dan di bumi. Katanya, barang siapa percaya sungguh-sungguh kepadaku, sekalipun dia sudah di ujung tanduk, jangankan di ujung tanduk, sekalipun dia sudah mati, sudah tidak mungkin lagi kata kita, dia akan hidup lagi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, katakan amin. Sekalipun dia sudah dirugikan, sekalipun dia sudah bangkrut, kalau dia percaya kata kita, dia akan hidup lagi, dan dia akan terus dan terus diberkati dengan luar biasa. Ayat 26 kita baca. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal itu. Amin. Katanya, barang siapa setiap orang yang percaya kepadamu, setelah dia kutolong, katanya, dia tidak akan mati lagi selama-lamanya. Daging bisa mati, roh akan tetap hidup. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, kita balik kepada 1 Raja-Raja 17. Apa yang dilakukan oleh ibu janda Sarfat ini sehingga mujizat itu terjadi dengan luar biasa. Yang kedua, saudara, karena ibu janda Sarfat ini setia melakukan bagiannya. Saudara yang mau mendapatkan mujizat, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya. Katakan amin. Berapa banyak yang mau dapat mujizat? Saya sungguh-sungguh tahun ini rindu mendapatkan mujizat. Alkitab katakan, saudara, lakukanlah apa yang jadi tugasmu, apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada Tuhan, apa yang menjadi bagian kita
kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Kita lihat ayat 10. Ayat 10 1 Raja-Raja 17. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergilah Elia ke Sarpat titik. Setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota Sarpat itu, kalimat ini, tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi kata Alkitab, ketika Elia seperti firman Tuhan berangkat ke kota Sarpat, begitu dia masuk pintu gerbang Sarpat, Elia melihat ada seorang ibu janda, itulah yang namanya ibu janda Sarpat, sedang mengerjakan bagiannya, yaitu mengumpuli kayu. Saudara, ibu janda Sarpat ini tahu persis nasib keluarganya di ujung tanduk, nasib ekonominya di ujung tanduk, nasib apapun sudah tidak ada harapan. Tetapi ibu janda ini tidak tidur-tiduran, dia tidak malas-malasan, dia kerjakan bagian dia. Apa bagian dia? Dia cari kayu supaya dia bisa olah tepung dan minyak itu menjadi roti untuk dimakan. Katakan amin. Mau dapat mujizat, amin. Kerjakan bagian. Apa bagian kita? Ada dua. Pertama, bagian kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan bikin mujizat. Amin, saudara. Kata Lukas 18 ayat 1, kita harus berdoa, beribadah dengan tidak jemu-jemu. Keluaran 23 ayat 25 berkata, Yesus berkata, tetapi kamu harus setia beribadah, maka Tuhan berkati jualanmu. Jangan bilang gini, Tuhan tunggu kau berkati baru beribadah. Jangan. Bagian kita harus setia berdoa, setia beribadah dengan tidak jemu-jemu. Bisa bilang amin? Dengan orang yang mau berdoa, orang yang mau setia beribadah, pasti Tuhan pulihkan. Yang percaya bilang amin. Mari kita baca 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, katakan amin. Pertama apa? Mau merendahkan diri, berdoa, beribadah, dan mencari wajah. Itu tugas kita. Katakan amin. Terus kita baca, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, itu satu, dan mengampuni seluruh dosa keluarga mereka, serta memulihkan rumah tangga dan negeri mereka. Katakan amin. Kata kita, umatku yang mau berdoa, beribadah dengan setia, apapun, waktu hujan, waktu panas, buat kita ibadah itu harga mati. Bisa bilang amin. Itu tugas kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, bapak-bapak rohani kita, pendeta-pendeta yang dulu selalu ngomong begini dalam bahasa Batak. Bahasa Indonesianya kita terjemahkan, katanya tanyangi satonga sianulang. Amin, saudara. Katanya doa itu sudah setengah dari keberhasilan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya cita-cita menjadi orang diberkati, kita setia berdoa dan beribadah, setengah sudah beres. Maka kata Maliaki 3 ayat 18, kita baca, maka kamu akan melihat, kata Tuhan, kembali perbedaan antara orang benar, orang yang mau berdoa, dan orang fasik yang cuma mengandalkan modal dan otak. Antara orang yang apa?
dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada beda. Anak gadis yang beribadah berbeda dengan anak gadis yang tidak beribadah. Bisa jadi yang beribadah giginya darah, yang tidak beribadah giginya rada, tapi nasibnya akan beda. Bisa bilang amin. Ibu-ibu yang tahu berdoa dan beribadah berbeda. Tuhan hanya dalam soal ini ingin membedakan. Orang yang mengerti melayani akan berbeda. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dengan kasih Tuhan setia berdoa, bangun kok pagi, berdoa kepada Tuhan, baca kita hari Minggu beribadah. Ada banyak orang Minggu libur, Minggu jalan-jalan, Minggu pesta. Saudara, hari Minggu diciptakan Tuhan sebetulnya awalnya bukan untuk pesta, untuk beribadah. Cuma banyak orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan zaman. Ibadah sungguh-sungguh, seluruh dunia diliburkan oleh Tuhan supaya kita beribadah, memuji Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menyembuhkan sakit kita. Bagian Tuhan membuat laris jualan kita. Bagian Tuhan membuat hati kita bahagia. Bagian Tuhan membuat kita selalu untung. Yang mengerti, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Apa bagian kita? Yang kedua, kerja keras. Saudara, bagian kita kerja keras, belajar keras, berjuang keras. Amin. Yang memberkati Tuhan. Kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Paulus menanam dengan keras, mengolah tanah dengan keras. Apolos menanam dengan keras. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Ada yang ditanam gak tumbuh, ada yang gak ditanam tumbuh. Saudara, kerja keras. Kita baca dulu ayat ini, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Terus kuat-kuat. Tetapi tangan orang rajin yang mau kerja keras menjadikan kaya. Salomo, lihat wajah. Salomo itu berhasil jadi raja, betul atau betul? Sebetulnya Salomo kalau dari silsilah dia nggak cocok jadi raja. Daud waktu itu istrinya nggak banyak, cuma 100. Istri Daud berapa? 100. Nah, jadi bayangkan berapa banyak anaknya Daud. Kalau dari 100 istrinya ini 70% melahirkan. Amin ya. Berarti berapa anaknya? Kalau rata-rata satu anaknya berarti 70. Kalau satu istri yang 70 ini lahirkan 3 anak, berarti anak Daud kurang lebih 200. Semua ini mau jadi raja menggantikan Daud. Dan banyak anak-anak Daud itu orang-orang keren. Ada orang sekolahan, ada orang politik, ada yang ganteng-ganteng. Ada Absalom sekali pangkas rambut 5 kilo. Keren. Salomo nggak keren. Kenapa aku bilang Salomo nggak keren? Salomo lahir jadi anak Daud dari istri yang tidak sengaja jadi istri. Mamanya Salomo, Batseba, itu jadi istri Daud nggak sengaja. Kisahnya waktu tahun baru, semua orang perang, Daud nggak perang. Daud jalan-jalan di atas soto rumah, nggak sengaja, kata kita tidak sengaja. Daud tidak punya niatan nengok orang mandi. Terlihat Daud lah Batseba mandi. Kemudian waktu terlihat nggak ditulis, nggak ada ayatnya, masuk iblis. Dia bilang sama pengawalnya, tadi kulihat ada orang mandi, jemput katanya. Pengawalnya bilang,
Raja, jangan, udah kawin, biar. Itulah simbolisnya. Amin ya. Udah ada lakinya, biar katanya. Akhirnya jatuhlah mereka dalam dosa. Setelah itu kawin. Salomo anak kedua, anak pertama meninggal. Dan kalau Salomo jadi calon wali kota, jadi calon presiden, calon raja, kampanye jelek kampanye. Betul. Itu di surat kabar di mana pasti bilang, weh anak Harun. Kalau aku anak Harun. Tetapi dengan baik, maukah kita dapat mujizat Tuhan? Amin. Salomo keluarkan ayatnya tadi. Amsal 10 ayat 4 katanya, kenapa aku bisa? Selain karena anugerah Tuhan, aku kerja keras. Bisa bilang amin. Orang belum bangun dia sudah bangun. Orang sudah berhenti kerja, dia masih kerja. Orang gak tidur, dia masih kerja. Ada orang belum berhenti kerja, dia udah berhenti, udah pergi main-main. Kata Alkitab, tangan yang lamban membuat miskin. Bisa bilang amin. Saya dorong dalam berapa minggu ini, saya juga semua pelayan-pelayan, pemain musik, semuanya datang lebih awal. Kita sempat mengalami saudara datang lambat. Orang udah menyembah, dia baru mandi. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Bisa bilang amin saudara. Ibadah jam 8, mandi paling lambat tengah 7, jam 7. Ibadah jam 8, udah jam 8, mandi yuk. Mari kita kerja keras. Bisa bilang amin. Belajar sungguh-sungguh soal hasil, biar Tuhan punya kerjaan. Katakan amin saudara. Kita baca ayat terakhir. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kesaksian Salomo. Khotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Apa katanya? Iya. Salomo dia bilang, kalau aku berhasil, apapun yang disuruh Bapakku, kulayani dengan segenap hati. Disuruh aku jadi guru sekolah minggu, aku jadi guru sekolah minggu yang sungguh-sungguh. Disuruh aku melayani perjamuan kudus, aku layani dengan sungguh-sungguh. Disuruh aku bermain puji-pujian, aku melayani dengan sekuat tenaga. Tiap-tiap aku mau naik mimbar ke tempat ini, di bangku bawah, di kamar, cuma satu doa aku bilang, Tuhan, aku mau melayanimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatan yang kau berikan. Saudara dikasih Tuhan, mari belajar kerja sekuat-kuatnya, jangan malas. Bukan kerja kita bukan sampai capek, kerja kita sampai berhasil. Amin saudara. Ada orang capek sedikit berhenti, minum kopi, minum bandrek. Enggak. Kerja kita sampai berhasil. Kamu sampai berhasil, kadang-kadang tangan ini gemetar, semua manggil, enggak apa-apa. Kata Daud, kenapa dia menang jadi raja? Apapun yang Tuhan percayakan kepadaku, ku kerjakan dengan sekuat tenaga. Saya mau dorong kita belajar seperti janda Sarpa. Dia kerjakan bagian dia. Bisa bilang amin saudara. Dia kumpuli 1, 2, 3 potong kayu. Orang bilang naoto janda Sarpa pun. Semua orang nganggur di rumah cari kutu, main WA, main HP, main Facebook, main TikTok, semua dia main. Tetapi saudara janda Sarpa dia cari kayu. Dia kerjakan bagiannya. Biarlah dapat 1, 2 potong kayu, tak apa-apa. Karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan lagi, katakan amin. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat kami tidak habis-habis Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat tidak habis-habis. Kami percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik. Mari angkat tanganmu sembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami berterima kasih
Biarlah kemurahan demi kemurahan-Mu, biarlah pertolongan demi pertolongan-Mu selalu mengakhiri kami Tuhan. Kami percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa dan setia beribadah. Tuhan, Kau tolong kami Tuhan. Tuhan, Kau ajar kami untuk kerja keras Tuhan. Biarlah kami, tangan-tangan kami Kau berkati jadi tangan-tangan yang rajin Tuhan. Tuhan, ampuni segala kemalasan kami. Tuhan, biarlah hari ini ada mujizat-Mu. Rumah tangga kami, keluarga kami, sekolah kuliah kami ada mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Ubahlah nasib kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Haleluya, haleluya.